Halo teman-teman Simamaung TV, kita sudah sampai di episode 3 Simamaung TV. Kali ini kita akan membahas tentang Jasuk alias Jajang Sukmara. Seperti kita ketahui, Jasuk adalah warga asli Soreang Katapang ke sebelah sana. Jadi kalau dari Kopo kita ke arah yang Stadion Jalak Harupat tuh. Di Kopo tuh ada namanya Riksayati, SSB Riksayati itu bekerja sama dengan Sen Prima yang dimiliki oleh almarhum Pak Hasan Saputra. Hasan Saputra ini yang mendatangkan Suchau dan Kosinutnum ke Bandung. Nah, si Riksayati ini SSB-nya Jasuk kan bekerja sama dengan si Sen Prima. Sen Prima ini akhirnya mengambil Jasuk menjadi SSB. Karir di junior Jasuk, dia bermain di Sen Prima, main bagus, akhirnya kepanggil ke Persib Junior. Di Persib Junior prestasinya adalah membawa tim juara ISL U21 tahun 2010. Jadi Jasuk bersama Agung Pribadi, Munadi, Budiawan dan kawan-kawan adalah anggota Persib Junior yang menjuarai ISL U21 tahun 2010. Setelah berhasil menjuarai Persib U21 ISL 2010, karir Jasuk mulai beranjak ke profesional, ke senior. Nah, di senior ini peruntungan Jasuk belum begitu baik. Dia ikut seleksi di Bandung FC IPL, waktu itu nggak keterima. Terus ikut banyak seleksi, beberapa seleksi juga dia belum menemui peruntungan. Titik balik Jasuk adalah ketika Rahmat Darmawan yang notabene dekat dengan SSB Sen Prima dan Haji Hasan Saputra almarhum membawa Jasuk untuk ikut seleksi SEA Games 2011. Disinilah titik balik Jasuk menjadi dikenal orang bahwa oh ada ya ternyata orang Bandung yang masuk National Pool SEA Games 2011. Sayangnya ketika seleksi SEA Games, Rahmat Darmawan cuma punya kuota 20 orang. Jadi dia juga bilang, saya harus menyakiti hati beberapa pemain yang bagus yang tidak bisa saya bawa. Rahmat lebih memilih Yeriko Kristiantoko, Hasim Kipu, Diego Misils, dan Septia Hadi pada posisi fullback kiri dan kanan. Itu artinya Jasuk tidak mempunyai tempat lagi di situ karena sudah ada 4 posisi yang terisi. Jasuk tidak masuk tim nasional SEA Games 2011, cuman dia masuk di tim yang 25 orang itu. Tapi untuk masuk yang 20 orang Jasuk tidak terpakai. Nah, setelah itu Jasuk akhirnya mendapat panggilan untuk lolos ke Persib Senior asuhan Drago Mamic. Awal karir Jajang Sukmara di Persib adalah ketika Persib ini diasuh oleh Drago Mamic. Setelah dia ikut seleksi SEA Games yang bisa melambungkan namanya, akhirnya Jasuk dipanggil sebagai pemain muda. Dengan nomor punggung 18, Jasuk memulai pertarungan di Liga Indonesia. Debutnya ketika melawan Davon Soro di sana, di Papua. Jasuk tampil baik dan dia mulai mendapatkan kepercayaan diri sampai akhirnya melawan Pelita Jaya. Saat itu di Jalak Harupat, Jasuk berhasil mencetak gol perdananya di ISL. Setelah itu karir Jajang Sukmara mulai naik turun. Ada kalanya dia tampil bagus, ada kalanya dia tampil biasa-biasa aja. Nah, dalam perjalanan waktu itu sendiri Jajang Sukmara mulai jarang mendapatkan kesempatan. Di awal musim ini saja dia hampir frustasi karena tidak berhasil juga, tak kunjung juga mendapatkan kesempatan untuk bermain. Titik balik adalah ketika Jajang Nurjaman kembali menokangi Persib. Jajang Nurjaman akhirnya memberikan menit bermain kepada Jajang Sukmara di Papua. Tugasnya tidak main-main loh, dia harus menjaga Boa Salosa dan berhasil. Kita berhasil mencatatkan rekor kemenangan pertama di Stadion Mandala Jayapura. Dari situ kepercayaan diri Jajang Sukmara kembali naik di musim ini dan sejak itu pula Jajang Sukmara mulai mendapatkan tempat di tim inti. Terakhir kemarin dia bisa kasih asis cantik dari flank kanan, dari fullback kanan, dia kasih umpan kaki kanan sangat bagus ke Sergio Van Dijk dan itu menjadi gol. Nah, untuk Jajang Sukmara itu dia cerita pendeknya. Semoga untuk teman-teman yang lain yang belum bisa menit main bisa termotivasi dengan titik baliknya Jajang Sukmara. Jajang Sukmara tetap semangat di Persib Bandung. Ya alhamdulillah lah, semua ini berkat ya doa dan dukungan dari keluarga, mungkin anak, dari istri, dan saya juga berterima kasih kepada pelatih telah mengasih kesempatan buat saya lah, kepada manajemen, kepada Pak Haji Bunguh yang udah
dia mempercayai saya buat bermain. Ya mungkin ya coach sebelum main mungkin dia mengasih ya kayak wejangan ataupun masukan lah buat kita buat bermain dan tampil yang lebih bagus gitu, baik sesuai instruksi dari coach. Itu dia episode 3 Si Mamaung TV. Sampai jumpa di episode 4, 5, 6, 7 dan selanjutnya. Like, komen dan subscribe di sini ya. Jangan lupa juga beli produk-produk dari simastore.com.